Semangat pagi. Pagi luar biasa. Hai, ketemu lagi Sobat Semanggi dengan saya Aji Prayitno dari Divisi Logistik. Kali ini saya ditemani dengan Mbak Tiara dan Pak Farid. Oke, silakan Pak Farid. Ya, Memperkenalkan dirinya. saya Farid dari Divisi Technical Support. Mbak Tiara. Saya Tiara dari admin pajak. Oke, Sobat Semanggi, hari ini kebetulan bedah bukunya Good Vibes, Good Life. Jadi gimana mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatanmu. Ini bukunya. Oke, kali ini kita akan membahas di bab 6 ya. Jadi mewujudkan tujuan mengambil tindakan. Dari buku ini, kutipan buku ini adalah melakukan tindakan. Jadi di buku ini dijelaskan, dicontohkan bahwasanya kita pada suatu saat kita membutuhkan uang untuk membayar piutang. Nah, tetapi kita percaya bahwasanya uang itu akan datang kepada kita. Nah, di suatu ketika jika kita itu mengharapkan untuk uang itu datang ke kita, itu akan sangat mustahil ya kalau kita tidak melakukan tindakan. Nah, menurut Mbak Tiara, contoh apa sih Mbak sehari-hari kalau kita itu tidak melakukan tindakan, kita tidak akan mendapatkan hasil. Ada nggak sih kira-kira, oh iya kalau aku nggak begini nggak akan jadi begini nih gitu. Pernah nggak sih Mbak Tiara kayak gitu Mbak? Apa ya? Ya sama kayak yang contoh tadi. Ya. Kayak kalau mau dapat uang ya kita harus berusaha. Oke, berusaha. Cari kerja Cari atau kerja, apa cari tambahan gitu ya, Ya. Mbak Tiara ya. Oke. Terus ada lagi mungkin Mbak, apa ya? contoh kecilnya di suatu pekerjaan mungkin Mbak Tiara, aku pengen banget nih barang atau aku pengen punya pencapaian nih gitu. Apa sih yang Mbak Tiara lakukan itu untuk mencapai tujuan itu gitu? Kalau pengen barang ya pasti balik lagi belinya pakai uang. Iya, belinya pakai uang. Oke. Caranya ya kalau barang itu cukup mahal ya nabung. Oke. Terus mungkin kalau menabung itu butuh prosesnya lama ya Mbak Tiara ya. Pernah nggak sih Mbak Tiara itu, aku pengen cepet-cepet nih, pengen punya barang ini, tabunganku kalau 1 bulannya sekian, kok nggak bakalan sampai ini gitu. Pernah nggak sih Mbak Tiara kayak gitu, kayak memaksakan sesuatu untuk sesuatu yang lebih cepat gitu? Pasti pernah sih. Pasti pernah ya. Contohnya Mbak, kayak menjual barang bekas atau menggadaikan sesuatu gitu. Menjual barang yang nggak terpakai. Terpakai ya gitu ya. Oke, makasih. Kalau Pak Farid gimana Pak? Pernah nggak sih Pak kalau dalam kerja sehari-hari gitu pengen apa kemudian direnungin, aku harus ada perubahan nih? Iya. Ya, gimana? Kalau masalah ya memang segala sesuatunya itu diusahakan. Oke. Masalah nanti hasilnya bagaimana ya, yang penting kan kita sudah usaha maksimal. Oke. Jadi Dipaksakan ya Pak? iya ya harus dipaksa. Jadi ya nggak ada yang namanya misal kita butuh terus kita nggak ada usaha sama sekali, kita hanya menunggu bola. Jadi ya nggak ada perubahan gitu loh. Ya meskipun kita berdoa jungkir balik aja ya, kalau nggak realistis usaha, kita ini hidup di dunia nyata gitu loh. Ya. Jadi di kehidupan nyata juga semisal kayak saya di TS untuk sekarang kan ada yang di divisi CS kan juga nggak ada. Iya. Kan Lagi kosong ya. lagi kosong juga kan, berhubungan dengan pekerjaan juga ya kan, saya juga dituntut untuk harus bisa. Jadi kalau saya cuman angan-angan aja, nggak akan selesai semua pekerjaan. Jadi ya harus dipaksakan. Harus secara sadar itu harus dipaksakan. Untuk pertama kali segala sesuatu itu harus dipaksakan untuk dicoba ya, meskipun hasilnya mungkin awal-awal mungkin terasa berat atau terasa kok susah ya Pak. Iya. Itu tergantung dari mindsetnya juga sih. Jadi kita ya harus berpikiran positif gitu loh.
Soalnya toh nanti baliknya juga kita gitu loh. Usaha-usaha itu juga bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. Untuk naik level ya. Iya, untuk naik level. Jadi semuanya itu masa ya kasarannya sekolah ya pancet ngedok aja kan. Jadi harus ada levelnya, stepnya itu harus ada peningkatan ya Pak Farid ya. Oke. Kemudian yang dari bab 6 ini topik kedua, perubahan membutuhkan tindakan. Nah, maksudnya gimana nih? Perubahan itu membutuhkan tindakan. Jadi kalau menurut saya nih ya, jadi kalau kayak kita itu pengen dilihat orang itu tampil fresh, kemudian lawan bicara kita itu nyaman dengan kita, saya harus ada perubahan nih. Contoh suatu misal yang tadinya nggak pakai parfum, saya pakai parfum. Itu kan ada perubahan tuh ya. Kemudian yang biasanya nggak pakai sabun muka, sekarang jadi sabun muka gitu. Kalau Mbak Tiara grooming kan. Nah, grooming. Gitu. Jadi untuk dicintai atau disukai seseorang itu kita harus melakukan perubahan. Ya, effort lah, ada effortnya gitu. Kalau Mbak Tiara gimana nih Mbak? Ada nggak sih Mbak perubahan itu membutuhkan tindakan? Kalau saya tadi kan sudah mencontohkan kalau memang mau disukai lawan jenis atau lawan bicara kita harus melakukan tindakan, ada effortnya untuk kita sendiri. Kalau Mbak Tiara gimana Mbak? Apa ya, tentang pekerjaan sih kayaknya. Iya. Kalau dalam pekerjaan kan, apalagi saya baru, jadi yang dikerjakan kan sesuai dengan apa yang diajarkan orang sebelumnya. Oh ya. Ya, saya menyamakan dengan itu, tapi pasti ada yang berbeda karena menurut saya ada yang lebih simpel, ada yang lebih mudah. Untuk lebih cepat, ya gitu sih. Jadi perubahannya dibutuhkan karena untuk mempercepat waktu. Untuk mengefisiensi waktu ya, Mbak ya. Kemudian apakah Mbak Tiara ini sudah mengutarakan maksud dan tujuannya atau sudah pernah melakukan gimana kalau kita pakai cara yang seperti ini? Sejauh ini sudah atau belum? Beberapa sudah, beberapa dilakukan juga. Oh, berarti bisa diterima lah ya. Kalau Pak Farid sendiri nih, kayaknya dari tadi itu sudah mengamati betul ini. Gimana Pak Farid? Kalau bilang perubahan itu tadi seperti yang Mas Haji bilang, perubahan itu memang dibutuhkan sedikit effort lah, meskipun itu langkah kecil. Semisal gini, di perusahaan kita habis sebelumnya kan habis merayakan anniversary 15 tahun. Ya, kan ada semboyannya itu logonya itu, motonya itu efisiensi dan efektivitas. Kalau menurut saya belajar selama saya di bangku belajar itu, definisi dari efisiensi dan efektivitas itu kalau secara awam mungkin pemikiran orang awam itu hanya sebatas penghematan ya, dan memaksimalkan hasil, memaksimalkan usaha, modal kecil untung besar. Lah, itu sudah menjadi prinsip ekonomi. Tetapi di dunia ekonomi saat ini itu di forum dunia itu masa-masa bertahan lah, itu sebagai prinsip defensif kita, pertahanan kita. Tapi kan kita nggak boleh pasif. Gitu loh. Maksudnya itu kita juga harus membuat opsi-opsi bagaimana yang namanya efisiensi itu menjadi tolak ukur apabila semisal kita ada memang semua bisnis itu ada untung rugi gitu kan. Kita juga efisiensi itu, yang dimaksud efisiensi itu tepat sasarannya harus jelas. Yang diefisiensi itu apa? Gitu kan? Dari segi apa dulu? Boleh kita menekankan efisiensi, boleh, tapi kita juga harus menyerang itu
kata lain kita juga invasi. Nggak boleh kita defensif terus, ya nggak boleh. Main bola aja nggak boleh defensif, harus menyerang kan. Iya. Kalau mau mewujudkan gol-gol, pemain bola itu tidak boleh hanya bertahan, tapi dia harus juga menyerang untuk gol-gol yang mau dicapai. Ya, siap. Kalau cuman efektivitas, efektivitas. Semisal kita untuk invasi, kita kan juga harus memajukan lini depan, kan berarti sales, penjualan. Untuk segi penjualan, ya meskipun saya technical support, ya secara akademis, secara letter luck itu hitam di atas putih, saya untuk belajarnya juga di jurusan ekonomi. Kalau tidak kan sedikit banyak ilmu yang saya pelajari itu. Jadi untuk segi bisnis harus ada invasi. Nah, di samping invasi juga, sebelum kita invasi, kita harus punya alat kan gitu. Nah, dalam hal ini untuk alat kan juga lini produk kita. Bagaimana? Secara teknis, itu kan harus QC-nya harus jalan, kualitasnya bagaimana. Kan kita nggak selamanya mengandalkan sales jualan. Nah, kalau sales jualan nggak tahu barang juga ya susah. Di samping nggak tahu barang, kita kualitasnya bagaimana? Kan gitu. Nggak mungkin dong kita menjual kucing dalam karung. Dalam karung. Nah, kita harus juga berusaha inovasi lah. Kalau itu seharusnya semboyannya ditambahi inovasi, efisiensi dan efektivitas. Semuanya butuh perubahan gitu loh. Tanya tatanan dunia setelah pandemi itu sudah berubah. Konsep-konsep pemikiran bisnis itu sudah berubah. Tidak hanya bertahan ya. Sudah nggak memakai sistem kontemporer. Jadi ya namanya orang bisnis itu ya saling menutupi, ya ada ruginya, ada untungnya. Yang penting jangan sampai hasilnya nanti rugi terus ya kan gitu. Apalagi berpikiran bahwasanya yang penting kita bisa bertahan dulu. Nah, itu berarti salah ya Gus ya. Kalau itu apa ya? Berarti kan stuck di jalan di tempat. Iya, jalan di tempat. Jadi nggak ada gregetnya. Tidak ada power untuk menyerang ya. Kita bertahan sementara kita. Di dalam bertahan juga kita kan strategi itu harus diaplikasikan. Kalau dalam itu kan namanya apa ya? Tarung bayangan, jadi cuma diangan-angan aja gitu loh. Jadi yang namanya perbuatan, yang namanya perubahan itu pasti ada tindakan. Nah itu tadi loh. Kalau hanya perbuatan tapi berharap hasil yang baik, tapi hanya tidak ada tindakan, itu namanya hayalan. Halusinasi aja ya. Halusinasi aja ya. Baik, saya setuju dengan pemikirannya Mas Farid. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih, kita effortnya juga harus lebih. Oke, baik Gus, terima kasih. Kemudian kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu rute muda. Nah, rute muda itu sekarang kan zamannya sudah zaman digitalisasi ya. Kalau saya itu mencapai suatu keinginan, karena saya ini orangnya ambisius. Jadi kalau saya ini menginginkan sesuatu itu, saya cenderung tidak menunggu. Jadi pernah suatu ketika itu saya sedang pengen sekali punya mobil. Pokoknya saya nggak mau tahu bulan ini saya harus bisa punya mobil. Dengan segudang pemikiran saya yang tidak bisa diterima oleh pasangan saya mau gadekan sertifikat ibu saya pokoknya mau gadekan sertifikat mertua saya pokoknya mau jual itu ekstrim lah. Iya, motor itu saya jual semua. Terus kata istri saya gini, loh Mas, bukannya mobil itu tidak akan hilang kalau kamu mau usaha dari sekarang. Iya, pokoknya bulan ini saya harus punya mobil. Ya, coba dipikir aja pelan-pelan. Saya pokoknya mau cara termudah. Ya, dipikir dibalik lagi, termudah atau terkonyol ini, tidak mungkin itu gitu.
Akhirnya saya memikirkan itu dengan cara yang sangat berhati-hati dan membutuhkan waktu berhari-hari. Ternyata jalannya adalah saya itu jual mobil teman saya. Keuntungannya saya jadikan itu sebagai DP mobil saya. Nah, itu cara termudah. Tuh kan, bulan ini saya harus punya mobil. Nih, mobilnya udah datang. Gitu. Kalau Mbak Tiara nih, cara termudah untuk mencapai suatu tujuan atau suatu keinginan, itu pernah nggak sih Mbak punya pengalaman yang sekonyol itu gitu? Nah, Pasti ada. dan itu nggak pernah ada di pemikiran saya ya waktu itu ya. Jadi, terus pokoknya ini montore koncoku, mobilnya temanku tak jual. Nanti keuntungannya tak buat beli mobil lagi gitu. Kalau mengenai pekerjaan nih, gimana Mbak Tiara kalau ada pengerjaan itu cara termudah itu Mbak Tiara caranya itu begini Mbak, bikin invoice itu kayak gini, kita lihat itu. Terus Mbak Tiara tuh punya inisiatif, ini terlalu lama ini muter-muter, saya mau lewat tol aja, pakai yang cara seperti ini aja. Gitu gimana Mbak Tiara, pernah nggak dapat pengalaman kayak gitu Mbak? Ada sih Pak, pasti. Oh ya, gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Apa ya? Setelah melewati rute yang paling mudah, kan dilakuin dulu nih rute yang mudah, baru disamain sama yang bukan rute ya, cara yang lebih ribet menurut saya itu tadi. Kalau hasilnya sama aja ya saya akan cari ambil yang ini ya, yang lebih cepet ya. Oke. Kalau dari Mas Farid ini, kalau Mas Farid ini kan tipe kalau orangnya pemikir ya, jadi mungkin lebih ada ide untuk menjadikan suatu perubahan itu memang benar-benar ada dengan cara yang paling mudah. Ya, kalau saya bilang mudah itu relatif. Oke, mudah itu relatif ya. Mudah menurut Anda belum tentu mudah menurut saya. Siap. Kalau saya pribadi itu lebih sukanya itu learning by doing. Oke, jadi kita juga kasarannya kita juga belajar, kita juga berpikir, tapi juga harus sama bergerak. Oke, gitu. Berpikir dan bergerak. Berpikir dan bergerak. Terus, jadi dengan begitu kita itu secara tidak langsung itu yang namanya mudah itu bagaimana? Sebenarnya semuanya itu mudah. Oke. Gitu. Cuma terkadang kita belum terbiasa. Oke, ya. Karena terbiasa itu kita jadinya bisa gitu loh. Memang semuanya kalau memang tidak diawali dulu, tidak dijalani dulu, tidak dipaksakan dulu itu memang susah gitu loh. Oke. Soalnya kan berawal dari paksaan ini ya. Dari paksaan ini tadi ya semuanya harus dipaksa memang. Kan sampai mana batas kita gitu. Kan kita nanti juga tahu gitu loh. Jadi rute mudah itu saya kira untuk shortcut, mengenai shortcut itu ada dua, kasarannya positif atau negatif kan gitu. Kalau memang kita sudah biasa ya positif gitu. Kalau kadang kan ada yang akal-akalan supaya mencapai hasil tadi. Ada yang memang jalannya itu bulat. Nah, terus ternyata dalam perjalanan perubahan itu dia ternyata tahu ternyata kalau begini ini terlalu lama, begini terlalu lama juga, proses-prosesnya terlalu lama, ternyata bisa disingkat seperti ini. Lagian kita harus ya itu tadi sambil berjalan kita sambil usaha juga sama mikir gitu loh. Kalau mikir terus nggak jalan-jalan sama aja gitu aja. Itu sih. Jadi belum tentu jalan yang cepat itu tanpa hambatan. Belum tentu loh. Jalan yang memutar itu akan memakan waktu. Oke, siap. Oke, terima kasih buat waktunya, pemikirannya. Buat Mbak Tiara, terima kasih. Buat Pak Farid yang sangat-sangat pemikirannya sangat-sangat brilian. Terima kasih. Itu menjadikan cukup untuk kita berdua untuk berpikir lebih maju lagi ya Mbak Tiara ya. Mungkin sedikit nambahkan aja. Ya, gimana? Mungkin seringkali kita terjebak itu karena kita terlalu lama di zona nyaman.
Oh. Ya. Bukan berarti oh kamu keluar nanti enggak begitu. Maksudnya zona nyaman itu Kehidupan yang itu aja. iya, maksudnya ya wes lah gini aja. Iya. Gitu loh. Ya wes lah gini aja. Yang dimaksud zona nyaman sebenarnya seperti itu, bukan masalah begini. Orang dengan segudang pengalaman. Oke. Saya ambil dari pengalaman pribadi saya aja. Soalnya kan kalau saya terus terang, saya sudah banyak berpindah-pindah. Dalam artian berpindah-pindah pekerjaan itu bukan, kalau menurut saya bukan sisi negatif. Kalau saya memandangnya sebagai akademisi di ekonomi atau di bisnis itu sudah biasa. Ya. Sebagai contoh, CEO dari perusahaan-perusahaan besar itu nggak akan menetap di satu perusahaan. Karena apa? Dia butuh challenge. Ya, butuh tantangan. Dia juga ada target, kan gitu. Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya Ya, sendiri kan siap. dia pasti ada target-target. Oh, saya pegang, misal saya departemen ini di sini perusahaan ini. Saya 5 tahun ke depan, habis itu harus saya punya target seperti ini. Kalau dia sudah punya target, semisal dulu di saya sebut merek aja ya, di Hero itu ada namanya CEO-nya dulu yang pegang Giant Hypermart itu. Hypermart, ya. Itu namanya GC, itu John Callaghan. Itu dia nggak mau, orangnya itu nggak mau diam. Memang dia rintis dari bawah. Jadi dia punya target. Makanya saya sampai saat ini tuh saya kagum dengan dia. Dia dengan karakter seperti itu, dia mulai dari bawah, terus mulai dari sarane babat alas lah. Ya. Babat alasnya Buka lahan, ya. Itu tadi di Giant itu dia sampai di puncak. Nah, itu Puncak, sampai di sudah puncak, semua sudah tertata, ya wis. Dia ya enggak itu sudah seperti apa ya, sudah nggak ada tantangan lagi bagi dia, mungkin di targetnya dia ya. Jadi dia lompat ke lain, Ke perusahaan iya lain. perusahaan lain ya kan. Waktu itu juga beliaunya juga sharing-sharing, saya sudah pernah pegang ini. Untuk lebih mengasah diri Iya, sendiri. Oke. soalnya orang-orang yang maju itu punya challenge sendiri, ada target-target yang harus dicapai. Ya itu ada. Oke. Itu sangat membuat saya berpikir keras. Jadi selama ini mungkin kita semua belum punya target ya, tapi Ya. kalau saya mungkin sudah punya Iya. sedikit gitu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit dari kami ini mampu memberikan semangat bagi rekan-rekan Semanggi, teman-teman MKU juga atau teman-teman yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan berkah. Amin. Kutipan yang kita bisa ambil hari ini adalah ketika berusaha untuk meningkatkan vibrasi, kamu menunjukkan kepada diri sendiri cinta dan perhatian yang layak kamu dapatkan. Oke, sekian dari kami. Semangat pagi. Pagi.